Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisha Fadila, mahasiswa dari Universitas Nasional Pasir. Dalam video kali ini saya akan menganalisis mengenai kasus yang terjadi terhadap pasar global akibat adanya konflik antara Amerika Serikat dan Cina. Di mana kita ketahui konflik Amerika Serikat dan Cina ini terjadi karena banyaknya produk Cina yang masuk kepada negeri Paman Sam tersebut. Sehingga Amerika Serikat pun langsung turun tangan untuk meminimalisirkan dan mengurangi jumlah produk barang impor yang dilakukan oleh Cina dengan melakukan dan atau membuat kebijakan yaitu menambah tarif harga produk terhadap barang impor yang dilakukan oleh Cina. Kemudian konflik ini terjadi ketika Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Donald Trump, di mana karena kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat, negara Cina pun membuat kebijakan yang sama dengan Amerika Serikat, yaitu menambah tarif bea cukai terhadap barang impor. Kemudian setelah dianalisis dan dari berbagai sumber, ada dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif dari konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan negara Cina. Untuk aspek negatifnya sendiri, khususnya untuk di Indonesia, yaitu yang dikemukakan oleh Bapak Damri Nasution, yaitu selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang mengemukakan bahwa perang antara Amerika Serikat dan Cina ini menyebabkan Amerika Serikat dan Cina mengurangi beberapa produk, di mana produk ini bahan bakunya itu berasal dari Indonesia. Kemudian untuk aspek positifnya sendiri, ini di mana Amerika Serikat dan Cina membuat kebijakan untuk menambah tarif bea cukai terhadap barang impor, sehingga investor-investor mulai berpikir nih untuk merelokasikan investasinya kepada negara-negara lain, yaitu negara-negara yang memang tidak terikat dengan konflik tersebut. Kemudian untuk aspek negatifnya sendiri, pertanyaannya bagaimana strategi yang dilakukan oleh beberapa negara dalam menghadapi perang finansial. Setelah dianalisis, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh beberapa negara. Contohnya seperti yang pertama, yang dikemukakan oleh Bapak Airlangga Hartarto, yaitu selaku Menteri Perindustrian, yaitu negara dapat melakukan dengan memilih produk prioritas yang akan diekspor kepada negara tersebut. Dan negara pun dapat membuat atau memilih produk-produk yang memang menarik. Kemudian yang kedua, dapat bernegosiasi dengan negara-negara yang memang memberlakukan kebijakan tersebut, yaitu kebijakan untuk menambah tarif bea cukai terhadap barang impor. Kemudian yang ketiga adalah membuat working group, di mana menurut Bapak Damri Nasution, yaitu selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, jika negara membuat working group ini akan dapat menghadapi perang finansial. Kemudian ada strategi yang lain, yaitu yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Desti Sambara Sitorus pada tahun 2021, mengemukakan bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi perang finansial adalah dengan memanfaatkan keunggulan dalam negeri. Contohnya dalam Indonesia memiliki UMKM, usaha-usaha kecil yang dikembangkan oleh masyarakatnya sendiri, sehingga negara Indonesia dapat memanfaatkan investor-investor dalam negeri. Kemudian contoh lain, dari strategi yang telah saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang dapat dilakukan oleh beberapa negara untuk menghadapi perang finansial adalah
Yang pertama, membuat perencanaan perekonomian yang terencana. Kemudian yang kedua adalah mencari pasar-pasar baru, yaitu negara-negara lain untuk mengeksporkan produk. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan keunggulan dari dalam negeri, contohnya seperti tadi, memanfaatkan investor-investor dalam negeri, tidak hanya luar negeri tetapi dalam negeri. Kemudian yang terakhir itu adalah poin keempat, yaitu memanfaatkan serta mengembangkan bidang-bidang lain yang ada di dalam negaranya sendiri. Contohnya seperti bidang pariwisata. Sekian analisis yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.